Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Bisa, Sudah Ibu? dimulai? Kelompok presentasi sudah siap, kelompok yang lainnya sudah siap, moderator dan kelompok yang audiens sudah lengkap semuanya belum? Kalau sudah lengkap, silakan saudara semuanya mengaktifkan kameranya. Masih pada belum on kameranya? Oke, Anissa, Lintang, Tiara, kemana? Dera? Tiara pakai 2 device, Bu. Oke, kalau sudah bisa kita mulai, siap semuanya. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan ekonomi moneter di sini sekarang ini dengan metode perkuliahan diskus ya, di mana yang akan tampil untuk mempresentasikan pada hari ini yaitu kelompok 5 atau kelompok 6. Kelompok 5, Ibu. Oke, kelompok 5 akan mempresentasikan makalahnya. Kemudian yang akan menjadi moderator yaitu salah satu perwakilan dari kelompok 6 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun teknis untuk presentasi kelompok 5 silakan mempresentasikan dalam waktu kurang lebih 10 menit saja ya. Kemudian disambung dengan pertanyaan dari masing-masing kelompok yang lain yang bukan presenter, minimal mempersiapkan 2 pertanyaan dan kemudian kita diskusikan ya, bukan satu arah saja yang menjawab, bukan dari kelompok yang presentasi saja. Tapi teknik kita kali ini adalah diskus. Diskus itu saudara semuanya harus siap dengan apa yang tema yang akan kita bahas. Oke. Mungkin kelompok 5 bisa membagikan ke chat atau bagaimana makalahnya, jadi agar kelompok yang lain itu di samping membaca PowerPoint mereka bisa membaca atau mengerti dari topik yang akan disampaikan kali ini, tidak hanya dari PowerPoint saja. Silakan ya. Oke, kepada moderator saya persilakan waktu untuk memulainya. Baik, terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Tiara Maharani dari kelompok 6 akan memoderatori presentasi pada pagi hari ini yang membahas mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Langsung saja kepada kelompok 5 dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dia ingin mempresentasikan dan memperkenalkan anggota kelompok, juga materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami.
kelompok kami ini akan mempresentasikan mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang beranggotakan saya, Dia Lutfi Basasya, lalu ada Eka Gita Agustiani, ada Gali Muhammad Akbar, ada Gracia Natalia Nainggolan, ada Irgi Indria Helmiana, dan Yolanda Veronica. Yang pertama adalah mengenai inflasi ini sendiri gitu ya. Persoalan yang selalu menjadi masalah di hampir seluruh negara di dunia, terutama pada negara berkembang adalah inflasi. Inflasi ini terjadi dimanapun, tak terkecuali negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu inflasi di sebuah negara, maka dapat dilihat dari bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Karena pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap permasalahan ini, maka studi kali ini atau presentasi pematerian makalah kami ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada tahun 2000 hingga 2019. Nah, studi ini menggunakan metode uji statistik yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinan, serta menggunakan analisis regresi data time series dengan aplikasi FUSE 10. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi dalam perekonomian global saat ini dapat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional. Persoalan yang selalu menjadi masalah di hampir seluruh negara di dunia ini kan di awal yang sudah saya singgung, yaitu inflasi. Nah, menurut Nangga, inflasi ditandai dengan meningkatnya harga-harga suatu barang dan jasa secara umum, serta berlangsung terus-menerus. Nah, inflasi ini terjadi dimanapun, tak terkecuali dengan negara berkembang seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan negara Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Laju inflasi di Indonesia sering kali meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencapai stabilitas harga dan tingkat inflasi yang diinginkan, dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat membantu meredakan keadaan inflasi. Kebijakan tersebut seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang digunakan pemerintah selalu dipakai untuk mengendalikan inflasi yang terjadi. Karena hal tersebut dibutuhkanlah mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta instrumen-instrumennya untuk mengendalikan laju inflasi tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu inflasi di sebuah negara, maka dapat dilihat dari bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, karena pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap negara, di mana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Setiap negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi penyebab sehat tidaknya perekonomian suatu negara, dan pertumbuhan ekonomi menjadi syarat yang mutlak untuk memajukan serta mensejahterakan bangsa. Selanjutnya, definisi inflasi ya. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik gitu untuk dibahas, terutama oleh pemerintah yang berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi secara agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi ini berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Tingkat inflasi 0% bukan tujuan utama kebijakan pemerintah karena itu sangat sukar untuk dicapai. Yang paling penting adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Nah, inflasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yang berbunyi influence, yang berarti meningkatkan. Secara umum, inflasi ini adalah perkembangan dalam perekonomian di mana harga dan gaji meningkat, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, dan jumlah uang yang beredar sangat meningkat.
Menurut Ensiklopedia Indonesia, inflasi ini selalu ditandai dengan peningkatan harga-harga secara cepat. Inflasi ini sendiri merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum dan berlaku terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi ini hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar bukan merupakan inflasi. Ini menurut Nopirin di tahun 1992. Selanjutnya akan Terima kasih. Oke, selanjutnya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, pasti teman-teman juga udah paham ya apa itu pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Nah, di sini juga ada menurut Profesor Simon Smith-Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Selanjutnya, menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Nah, sekarang tentang teori inflasi. Di sini teori inflasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama teori kuantitas, yang kedua teori Keynes, dan ketiga itu teori strukturalis. Nah, teori kuantitas ini pasti teman-teman udah tahu ya kalau dikemukakan oleh Irving Fisher. Nah, menurut teori ini bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar atau JUB di masyarakat itu akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Sesuai dengan teori kuantitas yang dijabarkan dalam persamaan MV sama dengan PT, jika jumlah uang beredar atau M bertambah, maka tingkat harga umum atau P itu juga akan naik. Nah, hal ini terjadi karena anggapan bahwa V dan T itu bergerak stabil. Laju inflasi itu ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi dari masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu ada teori Keynes. Menurut Keynes, bahwa inflasi itu terjadi karena ada sebagian masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini tuh ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Nah, hal ini tuh akan menimbulkan ketika inflasi tetap ada, maka selama itu pula inflasi terjadi dan berkelanjutan. Selanjutnya ada teori strukturalis. Teori strukturalis ini merupakan teori inflasi yang menjelaskan fenomena dalam jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau disebut juga dengan infleksibilitas atau infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya mengenai jenis inflasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis inflasi sendiri. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sebabnya, dan berdasarkan asalnya. Nah, mungkin di sini yang kita garis bawahi mengenai inflasi berdasarkan asalnya teman-teman. Nah, ada 2 yang dikatakan inflasi berdasarkan asalnya gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya
domestic inflation gitu ya, yang berarti kan domestik itu di dalam negeri gitu ya teman-teman. Nah, jadi domestic inflation ini berasal dari dalam negeri dan sifatnya itu karena adanya suatu defisit di dalam penerimaan negara yang mana menyebabkan APBN sedikit terganggu ataupun sangat terganggu gitu ya teman-teman, sehingga harus adanya suatu kebijakan yang diberikan gitu. Nah, pun seperti meningkatnya biaya produksi. Nah, ini disebabkan karena baik faktor kelangkaan atau permintaan yang tinggi dan bahkan banyak faktor lain gitu, sehingga ini bisa menyebabkan suatu inflasi di suatu negara. Nah, dan yang terakhir itu adanya permintaan tadi yang dikatakan gitu. Nah, permintaan ini sangatlah sangatlah berarti gitu terhadap terjadinya inflasi. Mengapa gitu? Karena seiring bertambahnya permintaan, di situ pun sumber daya produksi atau bahan bakunya gitu karena bersifat terbatas, maka terjadi kelangkaan dan itu bisa menyebabkan suatu inflasi gitu. Dan yang kedua ada imported inflation gitu. Nah, ini apa sih imported inflation gitu? Nah, kita ketahui imported itu kan mengimport gitu ya teman-teman, atau dari luar negeri gitu. Nah, jadi inflasi di sini ini timbul karena terjadinya suatu keadaan di mana negara yang menjalin hubungan perekonomian salah satunya itu mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu. Jadi harga kebutuhan di luar negeri ini meningkat, yang mana artinya harga tersebut jual Indonesia mengalami kenaikan gitu. Bisa kita analogikan teman-teman seperti suatu peristiwa ketika harga-harga elektronik gitu ya di luar negeri meningkat, otomatis ketika diimpor ke dalam negeri harganya pun menjadi melambung jauh. Nah, ini menjadi salah satu jenis inflasi yang sangat-sangat berarti gitu ketika kita melihat adanya domestic inflation dan imported inflation. Ini kedua faktor yang sangat berkaitan erat gitu melihat dari asalnya gitu. Karena ketika kita membahas mengenai jenis inflasi ini, kedua hal tersebut menjadi faktor utama di dalam terjadinya inflasi seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama itu ditulis oleh Safarudin M. Seliolanda dan Karuniana Dianta pada tahun 2015 dengan judul Effect Investment and the Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya yaitu metode ex post facto. Model analisis regresi yang digunakannya yaitu model regresi linier berganda dengan metode OLS. Data yang digunakan merupakan data sekunder mengenai Januari 2005 sampai Desember 2013 yang bersumber dari BPS, BKPM, dan BI. Hasil dari penelitian tersebut yaitu investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Boleh di next. Yang kedua, yaitu ditulis oleh Herman Ardiansyah pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanasi asosiatif. Analisis data yang digunakannya yaitu uji regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji T. Data yang digunakan merupakan data sekunder mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1970 sampai 2014
yang diperoleh dari BPS. Hasilnya yaitu variabel inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dan yang ketiga ada ditulis oleh Erika Veronica pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Metode dan kuantitatif analisis regresi menggunakan regresi linear sederhana dengan metode OLS. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu berupa data time series mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 1983 sampai 2014 yang diperoleh dari BPS. Hasilnya yaitu inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2004. Selanjutnya, untuk penelitian yang kami lakukan, variabel yang digunakan untuk variabel bebas yaitu inflasi dan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Hipotesisnya yaitu HO dinyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan HA dinyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam metode penelitian yang kami lakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dan data yang digunakan oleh kelompok kami merupakan data berupa data time series dari tahun dari BPS. Teknik analisis UGF dan koefisien UGT merupakan pengujian signifikansi pada masing-masing variabel penduga atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Uji F merupakan model secara keseluruhan digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi dari besarnya R². Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang kami gunakan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlaku terus-menerus. Dapat dilihat dari tabel yang di samping bahwa berdasarkan data tersebut, tingkat inflasi terendah dari tahun 2000 sampai 2019 adalah pada tahun 2009 sebesar 2,78%, dan tingkat inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2005 sebesar 17,11%. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Dapat kita lihat dari tabel di samping, yaitu pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada tahun 2001 sebesar 3,64%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar 6,49%. Nah, selanjutnya ada uji spesifikasi model, yaitu penelitian ini digunakan analisis regresi data time series yang diolah menggunakan aplikasi FUSE
10. Kelebihan yang dimiliki aplikasi ini adalah kemampuannya dalam mengolah data menjadi lebih mudah, termasuk dalam mengolah data time series berdasarkan proses uji yang penelitian dilakukan, yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tidak ada suaranya. Oh iya, mohon maaf. Baik, di sini ada hasil pengujian EVIUS yang sudah kami lakukan gitu. Boleh di next ke selanjutnya. Nah, di sini bahwa di sini S-nya inflasi saja. Di sini dapat bahwa T hitungnya itu adalah minus 0,293 dan T tabelnya itu 1,734. Dan bisa dilihat bahwa T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel sehingga HA-nya itu ditolak dan H0 diterima. Dan di sini didapat juga bahwa variabelnya itu tidak signifikan. Untuk selanjutnya ada uji F. Di sini sama halnya dengan uji T, di sini F hitungnya juga lebih kecil dari F tabel, sehingga HA-nya ditolak dan H0-nya juga diterima. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Suaranya kemut itu. Suaranya ke-mute, nggak ada suaranya. Oh iya, Bu. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini diketahui juga R square-nya. R square-nya itu adalah 0,004. Artinya, sumbangan X atau inflasi itu terhadap variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi itu sebesar 0,479%. Dan sisanya itu 99,5,21% dipengaruhi variabel lain. Jadi di sini inflasi itu hanya sedikit gitu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya, nah sehingga di sini ada pembahasan dari hasil penelitian kami. Jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang diberikan bahwa inflasi berpengaruh positif. Soalnya di awal itu kami membuat hipotesis bahwa inflasi itu berpengaruh positif. Nah, setelah dilakukan penelitian ini, ternyata inflasi itu tidak berpengaruh positif atau berpengaruh negatif gitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dibuktikan dari tadi yang sudah saya bahas, yaitu dari T hitung dan juga F hitungnya. Begitu. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Irgi yang tadi telah menyampaikan hasil dari
penelitian ya, hitungannya. Jadi kesimpulan di sini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, bahwasanya tadi terlihat gitu bahwa uji T dan uji F-nya itu tidak signifikan ya, yang berarti tingkat inflasi ini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari data time series yang terdiri dari tahun 2000 hingga 2019. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya bahwasannya inflasi itu bukan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu pertumbuhan ekonomi itu naik atau turun gitu. Akan tetapi ini menjadi salah satu faktor yang berkaitan lah ya teman-teman. Karena secara garis besar gitu ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu, seperti tingginya ekspor yang dilakukan, terus penerimaan pajak, yang mana ketika penerimaan pajaknya tinggi, otomatis bisa kita lihat misalnya penerimaan yang didapatkan oleh masyarakat pun meningkat gitu. Dan yang terakhir itu adanya secara parsial yang berpengaruh positif signifikan gitu, seperti ketika nilai tukar rupiah menguat gitu terhadap mata uang asing, bisa dilihat itu merupakan penguatan pertumbuhan suatu perekonomian di suatu negara. Nah, mungkin hal ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan gitu, dan tentunya ada beberapa yang harus diperbaiki terkait hal tersebut, dan inflasinya pun bisa dikatakan nantinya membaik gitu ya, karena yang namanya inflasi itu kenaikan secara terus-menerus gitu ya. Apabila itu bisa diperbaiki gitu ya dengan beberapa aspek seperti konsumsi rumah tangga, adanya investasi yang dapat diserap gitu ya di dalam negeri, dan pengeluaran pemerintahnya pun bisa dikatakan efektif dan efisien gitu ya di tengah keadaan suatu negara, dan tentunya kenaikan ekspor gitu dibandingkan impor di negara tersebut. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada kelompok 5 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk setiap kelompok dipersilakan untuk memberikan pertanyaan minimal 2 pertanyaan kepada kelompok 5 ini. Boleh langsung saja, jika ada kelompok yang ingin bertanya, langsung mengaktifkan mikrofon dan jangan lupa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Boleh teman-teman kelompok? Atau mau dari kelompok 1 terlebih dahulu? Boleh mungkin dari kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 5. Atau mungkin boleh dari kelompok 6 atau 4. Tidak harus menunggu kelompok 1 ya teman-teman, boleh dari kelompok manapun. Langsung saja jika ingin bertanya, langsung aktifkan mikrofonnya. Izin bertanya, Tiara. Boleh, Gilang. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 7. Boleh. Pertanyaannya, apa saja dampak dari terjadinya inflasi terhadap kemakmuran, baik pada diri individu maupun masyarakat di suatu negara? Mungkin itu. Baik, terima kasih.
Siva jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaan juga di kolom chat Zoom ya. Terima kasih kepada kelompok 7. Selanjutnya mungkin dari kelompok 6, ada yang ingin dipertanyakan? Izin. Boleh, Tiara. Ya, boleh. Siapa Boleh, dulu Rehan. nih? Oh, boleh. Rehan dulu. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rankol Insan dari kelompok 6 gitu ya. Kan tadi sempat disebutkan dan dijelaskan gitu oleh kelompok 5 bahwa dalam teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya gitu ya. Dan akan menimbulkan terjadinya inflationary gap gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu ya, apa inflationary gap itu dan bagaimana kondisi yang menyebabkan terjadinya inflationary gap tersebut gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Rehan. Boleh ditulis ulang ya pertanyaannya di kolom chat Zoom. Lalu selanjutnya Asep. Ya, oke. Dari kelompok 3. Ya, berdasarkan hasil peroleh hasil R² itu sumbangan variabel X, yakni inflasi itu kan terhadap Y sebesar 0,479% gitu, dan 99,521%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain gitu kan. Nah, menurut pendapat kelompok gitu kan, variabel apa saja yang memang sangat cocok gitu kan untuk dijadikan variabel independen gitu kan, untuk dapat mengestimasi pertumbuhan ekonomi gitu kan, karena apabila dilihat dari persentase R²-nya itu sendiri tidak mencapai 1% begitu. Gimana kegambar dari kelompok yang persentase itu? Gambar, Mas. Oke, siap. Nah, paling gitu ya, Bu Moderator. Ya, baik, terima kasih Asep. Boleh diketik ulang ya di kolom chat Zoom pertanyaannya. Siap. Selanjutnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kemudian dari kelompok berapa lagi? Mungkin dari kelompok 1, 2, dan 4. Ada yang ingin bertanya? Boleh dari kelompok 6 dulu? Boleh. Ya, Enggak, saya Iren dari perwakilan dari kelompok 6. Mau bertanya, mengapa gitu inflasi bisa menjadi penyebab umum dari timbulnya sejumlah biaya sosial yang ditanggung masyarakat? Nanti saya ketik ya. Bisa ditangkap ya, untuk kelompok 5 pertanyaannya. Bagaimana kelompok 5? Apakah pertanyaannya cukup jelas? Bisa diulang nggak? Tadi kurang dengar. Oh ya, mengapa inflasi bisa menjadi penyebab umum dari timbulnya sejumlah biaya sosial yang ditanggung masyarakat? Oke, Ren, nanti diketik aja ya. Ya, baik. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Iren yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin dari kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Atau boleh. dari teman-teman yang lain? Ya. Ya, Destra, boleh? Dari Iya. kelompok berapa? Dari kelompok 4 ya. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Destra Rifandi gitu ya. Nah, sebelumnya saya sudah mencari jurnal yang serupa, yaitu jurnal yang ditulis oleh Veronica BR Simanungkalit, yang mana ia juga menulis sebuah artikel jurnal yang judulnya mirip gitu ya, yang
judulnya yaitu pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, dalam jurnalnya ia menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh kelompok 5 ini ditemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nah, menurut kelompok 5, apa sih yang menjadi faktor penyebab perbedaan signifikansi tersebut? Baik, terima kasih Destra. Boleh diketik ulang ya di kolom chat Zoom untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari kelompok 1, kelompok 2. Tiara izin bertanya. Boleh Husnul, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulkhotimah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tingkat inflasi dalam suatu negara pasti mengalami kenaikan ataupun penurunan. Agar menjaga kestabilan tingkat inflasi, maka harus menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang seperti apa yang harus dikeluarkan untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi? Dapat dimengerti? Bagaimana kelompok 5? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih Husnul. Boleh diketik ulang ya pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dari kelompok 2 nih. Ya, ada pertanyaan dari Vira Hantika, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah inflasi dapat memberikan keuntungan? Bila inflasi memberikan keuntungan, pihak mana saja yang dapat merasakan keuntungan dari adanya inflasi tersebut? Ada di kolom chat Zoom-nya, teman-teman. Ya, dari kelompok 2, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Tiara. Boleh Sri Andini. Sri dari kelompok 2. Iya, perkenalkan, nama saya Amelia Nisa Oktaviani dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok, tadi disebutkan bahwa sebab-sebab inflasi berasal dari infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Nah, menurut kalian, apa aja sih infleksibilitas struktur ekonomi yang menyebabkan timbulnya inflasi? Dan tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, kembali kasih Amel. Boleh ketik ulang ya pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya, selanjutnya mungkin ada lagi dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 mungkin. Tiara, izin bertanya. Ya, boleh. Iya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai inflasi berasal dari luar negeri. Nah, di sini saya bertanya, apa yang menyebabkan inflasi yang berasal dari luar negeri? Bagaimana cara mengatasi yang berasal dari luar negeri tersebut? Terima kasih. Sama-sama sebelumnya, izin bertanya, Sri, dari kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Boleh ketik ulang ya pertanyaannya di kolom chat Zoom. Tiara izin bertanya. Boleh, Kai. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Saya Khairul Insan Bintang dari kelompok 7. Izin bertanya, berdasarkan penelitian kelompok 5 dan sumber-sumber lainnya yang sudah saya baca, bahwa inflasi itu terhadap pertumbuhan ekonomi selalu berpengaruh negatif. Nah, di sini saya akan mengaitkan dengan variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini bisa dibilang sebuah variabel yang tidak dapat menjawab tujuan penelitian, tetapi dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, di sini apabila dari kelompok 5 menambah variabel kontrolnya seperti pertumbuhan belanja daerah, jumlah penduduk, tingkat kenaikan harga barang, dan lainnya, apakah menurut kelompok 5 akan terjadi perubahan? Dan coba jelaskan ekspektasi atau estimasi atau perkiraan dari hubungan terhadap variabel kontrol tersebut. Nah, apakah akan selalu berpengaruh negatif juga? Berikut akan saya kirimkan
di chat ya pertanyaannya lebih rincinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Tiara izin masuk. Boleh Inka, silakan. Iya, Ingkap dari perwakilan kelompok 3, setelah menyimak apa yang udah disampaikan oleh teman-teman kelompok 5 ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya. Yang ingin Inka tanyakan adalah tadi kan hasil dari teman-teman itu menyimpulkan bahwa inflasi itu kan berpengaruh secara negatif ya. Jadi ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pengaruh secara negatifnya itu secara teknis di dalam suatu negara itu seperti apa? Dapat dipahami ya? Nanti Inka tulis di chat. Baik, terima kasih Inka atas pertanyaannya. Dari kelompok 2 dan 1 mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kedua sudah, dari kelompok 1 mungkin ya. Boleh untuk kelompok 5 juga sambil diskusi saja mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan gitu ya dari kelompok lainnya. Dari kelompok 1 apakah masih ada pertanyaan lagi atau cukup? Dari kelompok 1, kelompok 5. Bagaimana kelompok 1? Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman, membacakan ulang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan gitu ya dari masing-masing kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 dari Husnul. Pertanyaannya, kebijakan moneter seperti apa agar dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi? Kemudian dari kelompok 2 ada pertanyaan dari Amel, yaitu tadi disebutkan bahwa sebab-sebab inflasi ini berasal dari infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Nah, menurut kelompok 5, apa saja sih infleksibilitas struktur ekonomi yang menyebabkan timbulnya inflasi, dan tolong jelaskan. Kemudian dari Sri Andini, apa yang menyebabkan inflasi berasal dari luar negeri dan bagaimana cara untuk mengatasi inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut. Kemudian ada dari kelompok 3, Asep, di sini menurut kelompok variabel apa saja yang cocok untuk dijadikan variabel independen untuk mengestimasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada dari Inka, di sini setelah menyimpulkan bahwa inflasi memiliki hubungan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh negatif tersebut secara teknis dalam suatu negara. Kemudian kelompok 4, ada dari Destra, menurut kelompok apa saja yang menyebabkan terjadinya signifikan tersebut. Nah, mungkin dari Destra ini ya teman-teman, jurnal yang ditulis tadi gitu ya, terkait dengan jurnal yang ditulis oleh Veronica. Ya, kemudian dari Vira Hantika dari kelompok 4, apakah inflasi dapat memberikan keuntungan? Apabila inflasi ini memberikan keuntungan, pihak mana saja yang dapat dari inflasi tersebut? Kemudian dari kelompok 6, ini ada dari Rehan dan juga dari Irene. Dari Rehan, apa yang dimaksud dengan inflationary gap dan apa yang menyebabkan terjadinya inflationary gap itu? Kemudian dari Irene, mengapa inflasi bisa menjadi penyebab umum dari timbulnya sejumlah biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Yang terakhir dari kelompok 7 ada Gilang Ashifa dan ada Hairil Insan Bintang. Yang pertama dari Gilang, itu menurut kelompok 5, apa saja dampak yang terjadi dari adanya inflasi terhadap kemakmuran baik individu atau di suatu negara. Kemudian dari Kai, berdasarkan penelitian kelompok 5 dan sumber-sumber lainnya,
inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah berpengaruh negatif. Nah, apabila variabel kontrolnya ditambah seperti adanya variabel pertumbuhan belanja daerah, jumlah penduduk, tingkat kenaikan harga, dan lainnya, apakah menurut kelompok 5 akan terjadi perubahan? Coba jelaskan ekspektasi atau perkiraan dari hubungan terhadap variabel kontrol tersebut. Apakah akan selalu berpengaruh negatif? Nah, tadi sudah disebutkan ulang teman-teman ya, terkait dengan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada kelompok 1, apakah cukup satu pertanyaannya, atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 1? Izin bertanya, Tiara. Boleh, Irma? Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma Sri Mulyani. Saya dari perwakilan kelompok 1, gitu ya. Izin bertanya, untuk pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan dari Husnul. Nah, kalau Husnul kan dari kebijakan moneternya. Nah, kalau yang kedua ini pertanyaannya itu mengenai dari kebijakan fiskalnya. Nah, kan selain kebijakan moneter, ada juga kebijakan fiskal yang dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi gitu. Nah, coba jelaskan gitu bagaimana penggunaan kebijakan fiskal ini untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih Irma. Pertanyaannya boleh diketik ulangnya di kolom chat Zoom. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok 5, ada yang sudah bisa terjawab pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang lainnya juga, boleh dibantu ya teman-teman kelompok 5. Kita di sini diskusi, jadi boleh dari selain kelompok 5 juga, kalau misalkan kalian ada yang mau atau membantu menjawab gitu ya, boleh langsung mengaktifkan audionya saja. Jadi tidak harus kelompok 5 yang menjawab. Kita di sini diskusi, jadi bebas mau siapa aja yang jawab. Aku mau jawab pertanyaannya Rehan, Tiara. Boleh, Vero? Tadi Rehan kelompok 6 ya? Iya, betul, kelompok 6. Tadi pertanyaannya apa itu inflationary gap dan bagaimana kondisi yang menyebabkan terjadinya inflationary gap. Jadi, inflationary gap itu adalah kesenjangan atau jurang yang akan menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, di sini ada dua kondisi yang menyebabkan terjadinya inflationary gap. Yang pertama itu investasi yang tercapai pada suatu perekonomian melebihi jumlah tabungan atau saving masyarakat ketika semua faktor produksi bekerja secara full capacity. Nah, kondisi ini dapat dinyatakan dengan persamaan investasi lebih besar daripada saving. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisinya pendapatan nasional keseimbangan yang tercapai pada perekonomian itu melebihi nasional. Sektor produksi itu bekerja secara full capacity. Nah, ini tuh bisa dinyatakan dalam persamaan Y equilibrium atau keseimbangan lebih besar daripada Y full employment. Gitu. Bagaimana Rehan? Bagaimana Rehan? Apakah sudah terjawab? Siap, sudah terjawab. Terima kasih, Vero. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, atau mungkin dari teman-teman kelompok juga ada yang ingin menambahkan ataupun menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ini masih ada dari kelompok 1 yang belum terjawab, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 7, dan kelompok 6, satu lagi. Boleh dari teman-teman selain kelompok juga, boleh ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Boleh Tiara, saya mau menjawab. Boleh Irgi, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan Destra. Jadi tadi Destra bertanya gitu di jurnal lain itu
hasil penelitiannya itu inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu signifikan atau berpengaruh positif, sedangkan dari penelitian kita itu sebaliknya. Nah, apa sih yang menjadi faktor penyebab perbedaan signifikan atau enggaknya? Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, mari kita throwback gitu ya ke mata kuliah ekonometrika. Jadi kita kan pernah belajar gitu ya, yang mempengaruhi signifikan atau enggaknya itu bisa dari datanya sendiri gitu. Data dari tahun berapa ke berapanya, terus data time series atau data panel gitu yang digunakan. Jadi itu setahu saya itu gitu yang bisa menyebabkan perbedaan signifikan atau enggaknya. Begitu, Destra. Bagaimana Destra? Apakah sudah jelas? Iya, cukup Tiara. Irgi, makasih Irgi. Ya, sama-sama Destra. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 dan juga Destra. Selanjutnya mungkin dari kelompok 5 sendiri ada yang ingin menjawab pertanyaan yang lainnya atau menambahkan mungkin jawaban dari Irgi tadi. Izin masuk Tiara. Boleh, Kang Gali. Mungkin ini pun berkaitan juga ya. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asep gitu ya. Dikarenakan tadi uji yang kita lakukan itu terkait inflasi tidak signifikan gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka apa sih yang menjadi variabel kuat yang mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu, bahkan di Indonesia sendiri. Nah, di sini ada beberapa variabel ya yang dapat digunakan dalam perumusan penghitungan suatu pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama nih adanya investasi. Nah, investasi ini sangat mempengaruhi adanya suatu pertumbuhan ekonomi karena semakin menggeliatnya investasi yang ada di dalam negeri ini mampu memutarkan roda perekonomian gitu. Karena yang kedua variabel yang sangat mempengaruhinya itu jumlah tenaga kerja. Nah, ketika jumlah tenaga kerjanya tenaga kerjanya aktif gitu ya, bahkan sudah produktif lah dalam masanya, dan bisa dikatakan tadi investasinya pun menggeliat dan penyerapan sumber tenaga kerjanya pun bisa secara besar-besaran, ini membuat pendapatan yang diperoleh masyarakat pun dapat meningkat gitu dari upah yang didapat gitu. Dan yang ketiga adanya tingkat teknologi. Nah, tingkat teknologi ini bisa dikatakan teman-teman ketika suatu negara mampu menggunakan teknologi dengan baik, bahkan dengan efisien gitu ya teman-teman, dan efektif gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara mampu meningkat. Mengapa gitu? Karena secara tidak langsung dari kemampuan sumber tenaga kerjanya pun sudah siap dalam beradaptasi dengan keadaan gitu, yang mana kan saat ini pertumbuhan teknologi ini sangat pesat gitu ketika adanya roda perekonomian seperti itu. Dan yang keempat gitu adanya suatu pendapatan. Nah, pendapatan ini kan bisa dikatakan ketika pendapatannya bisa dibilang meningkat dan terus bisa memperbaiki dalam kemakmuran hidupnya. Nah, ini bisa dijadikan indikator variabel gitu. Dan yang terakhir adanya kewirausahaan nih di sini. Kewirausahaannya di sini yaitu masyarakat ini mampu secara mandiri meningkatkan roda perekonomiannya dengan cara berwirausaha, karena bisa kita lihat gitu ya teman-teman, bahwasannya di suatu negara yang maju tingkat kewirausahaannya itu sebesar 4% kalau nggak salah teman-teman, seperti itu. Ya mungkin itu atas jawaban pertanyaan dari Asep. Mungkin apakah bisa dipahami Asep atau masih kurang gitu? Bagaimana Asep? Izin konfirmasi lagi ya Lijal. Jadi indikator variabelnya itu bisa dari investasi, jumlah tenaga kerja,
teknologi, pendapatan, dan kewirausahaan gitu ya, Li? Betul. Asep itu yang faktor yang sangat kuatnya seperti itu. Oke, terima kasih Gali, terima kasih Tiara. Baik, terima kasih Asep. Terima kasih juga kepada kelompok 5. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman di luar dari kelompok 5 nih, mungkin ada yang ingin menambahkan ataupun menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bu Moderator izin masuk, ingin menjawab pertanyaan, boleh? Boleh, dia silakan. Mau menjawab pertanyaan dari Iren. Ya, pertanyaannya itu mengapa inflasi bisa menjadi penyebab umum dari timbulnya sejumlah biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat gitu ya. Nah, pertama, karena inflasi ini menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. Jadi masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. Sebaliknya, masyarakat menengah dan atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan dan deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi. Maka daya beli mereka relatif tetap. Lalu yang kedua gitu ya, karena inflasi yang tinggi ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi tinggi ini kan sering diikuti oleh tingkat inflasi yang berfluktuasi, yang dalam jangka panjang memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini dapat terjadi karena ketidakpastian tingkat inflasi yang menyebabkan investasi cenderung untuk melakukan investasi finansial jangka pendek yang bersifat spekulatif daripada melakukan investasi proyek real yang bersifat produktif. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah cukup, Iren, dimengerti atau bagaimana? Ya, bagaimana Iren? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih, Dia. Ya, sama-sama. Sekalian mau ngejawab pertanyaan dari Gilang Ashifa, boleh Bu Moderator? Boleh, silakan dia. Ya, pertanyaan yang kedua itu menurut kelompok kami, apa saja dampak dari terjadinya inflasi terhadap kemakmuran, baik pada individu maupun masyarakat di suatu negara gitu ya. Nah, yang menurut kelompok kami gitu ya, ada 3 dampak gitu, yang yang terjadi karena inflasi gitu. Yang pertama itu mengurangi pendapatan real. Inflasi ini dapat menurunkan pendapatan real orang-orang yang memiliki pendapatan tetap. Nah, pada umumnya kan kenaikan upah itu tidak secepat kenaikan pada harga-harga, sehingga inflasi akan menurunkan upah real individu yang berpendapatan tetap. Lalu yang kedua itu dapat mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian besar kekayaan masyarakat kan biasanya disimpan dalam bentuk uang, baik simpanan di bank, simpanan tunai, ataupun simpanan di institusi keuangan lainnya yang merupakan simpanan keuangan. Maka jika suatu saat terjadi inflasi, hal ini akan menurunkan nilai real pada uang tersebut. Lalu yang ketiga itu dapat memperburuk distribusi pendapatan. Nah, kan sudah disebutkan sebelumnya ya bahwa penerima pendapatan tetap akan mengalami kemerosotan pada nilai real pendapatannya dan pemilik kekayaan yang bersifat uang itu akan mengalami penurunan uang real pada kekayaannya. Namun, pemilik harta tetap seperti tanah, bangunan, dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai real kekayaannya. Dan sebagian penjual dapat mempertahankan nilai real pada pendapatannya. Nah, dengan begitu, inflasi ini bisa menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan orang berpendapatan tetap dengan pemilik harga tetap dan penjual akan menjadi semakin tidak merata. Mungkin seperti itu dari kelompok dalam dipahami. Bagaimana sih, Pak? Sudah cukup katanya. Baik, terima kasih kepada dia, kelompok 5, dan juga kepada Syifa. Ya, masih banyak lagi ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab. Boleh dari teman-teman kelompok 5 ataupun dari teman-teman di luar kelompok 5 boleh menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok lainnya. Aku mau menjawab, Tiara.
Boleh, Vero. Pertanyaan Amel, kelompok 2 ya. Tadi Amel nanya, disebutkan bahwa sebab-sebab inflasi berasal dari infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Nah, menurut kalian apa aja sih infleksibilitas struktur ekonomi yang menyebabkan timbulnya inflasi? Dan tolong jelaskan. Jadi, infleksibilitas itu adalah kekakuan atau disebut juga dengan infleksibilitas struktur ekonomi, yang mana itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kekakuan penerimaan ekspor dan kekakuan penawaran bahan makanan. Nah, kalau kekakuan penerimaan ekspor itu yang mana nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lain atau peningkatan nilai penerimaan ekspor itu selalu lebih lamban daripada nilai impornya. Nah, akibat dari keterlambanan itu, negara itu mengalami kesulitan dalam membiayai impor, baik bahan-bahan baku ataupun barang modal seperti mesin-mesin atau peralatan industri lainnya. Nah, oleh karena itu, pemerintah berusaha menggalakkan pendirian industri dalam negeri dalam rangka mensubstitusi barang-barang impor. Nah, itu yang kekakuan penerimaan impor yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kekakuan penawaran bahan makanan, yaitu produksi bahan makanan di dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk atau penghasilan per kapita. Nah, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri itu cenderung melebihi kenaikan harga barang-barang lainnya. Nah, hal itu tuh terjadi karena bahan makanan merupakan kenaikan harga bahan makanan, terus mendorong juga para buruh itu menuntut kenaikan upah. Nah, upah yang naik itu akan mengakibatkan naiknya juga biaya produksi di berbagai perusahaan yang pada akhirnya itu mengakibatkan naiknya harga jual berbagai macam barang dan jasa sehingga terjadinya inflasi. Begitu. Bagaimana Amel? Dapat dimengerti? Iya, Vero, terima kasih. Sudah cukup jelas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 dan juga Amel. Ini ada dari Husnu. Apa agar dapat menjaga kestabilan tingkat inflasinya. Kemudian dari Irma kelompok 1 juga selain kebijakan moneter ada juga kebijakan fiskal gitu ya yang dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi. Jelaskan mengenai penggunaan kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Kemudian ada pertanyaan dari Sri Andini dari kelompok 2, kemudian dari kelompok 3 juga masih ada Inka gitu ya, dan kelompok 4 ini masih ada pertanyaan dari, boleh ke bawah Tairen? Ya, dari kelompok 5 masih ada Vira. Tiara mau coba aja. Boleh Kak Gita menjawab pertanyaan siapa? Mau jawab yang pertanyaan dari Vira. Boleh, silakan. Jadi inflasi itu nggak cuman Mohon maaf, Kak Gita, suaranya putus-putus. Kerugian, tapi juga inflasi itu bisa dirasakan. Inflasi itu nggak cuma menyebabkan kerugian, inflasi juga bisa menyebabkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa dirasakan yang pertama oleh pihak pengusaha. Karena kan pengusaha itu bergerak terutama pengusahanya itu yang bergerak di bidang industri yang memproduksi barang. Karena pada saat inflasi kan harga barang itu naik, sehingga akan menyebabkan keuntungan bagi pengusahanya. Tapi itu juga biaya produksinya itu harus tidak ikut naik. Dan yang kedua ada pedagang. Saat terjadinya inflasi itu memberikan kesempatan bagi pedagang untuk memainkan harga barang. Nah, saat inflasi,
pedagang menaikkan harga barang, sehingga pedagang dapat mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pihak peminjam, karena pihak peminjam itu meminjamnya sebelum harga barang naik atau sebelum terjadinya inflasi. Pada saat terjadinya inflasi itu, dan sehingga nilai realnya itu lebih tinggi daripada sesudah terjadinya inflasi. Tetapi kan meminjam itu akan bayar tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya inflasi. Sehingga peminjam akan mendapatkan keuntungan karena membayarnya itu lebih rendah daripada setelah terjadinya inflasi. Dan yang keempat ada pihak spekulan, yaitu orang-orang yang mengadakan spekulasi dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi. Saat terjadinya kenaikan harga, mereka akan menjual barang-barang tersebut dan akan menyebabkan keuntungan bagi pihak mereka. Mungkin itu aja, Vira, jawabannya. Apakah sudah dimengerti? Ya, bagaimana Vira? Jawabannya sudah cukup? Atau mungkin ingin menambahkan lagi? Vira? Oh, sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok 5, Kak Gita, dan kepada Vira. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya, boleh dari kelompok 5 maupun dari kelompok yang lain gitu ya, dari teman-teman yang lain. Boleh Tiara, saya mau menjawab pertanyaan dari Kai. Boleh, Irgi, silakan. Jadi kan tadi Kai bertanya gitu, kalau misalnya variabel kontrolnya ditambah, tadi teh variabel yang ditambah itu belanja daerah, jumlah penduduk, sama tingkat kenaikan harga barang. Nah, kalau misalnya variabel itu ditambah, itu bakal berpengaruh gimana gitu ya ke variabel Y-nya. Nah, di sini saya akan menjawab. Pertama, kalau misalnya ada variabel belanja daerah gitu. Nah, variabel belanja daerah ini akan berpengaruh positif gitu ke pertumbuhan ekonomi. Ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Ini tadi saya dapat gitu ya jurnalnya. Kalau misalnya emang belanja daerah itu berpengaruh positif terhadap ekonomi. Ini saya kan ya penelitian terdahulu. Ini judulnya adalah analisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2016-2019. Nah, di sini di penelitian ini memang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua itu jumlah penduduk. Nah, kalau misalnya jumlah penduduknya ditambahin gitu ya variabelnya di penelitian ini, terus jumlah penduduknya naik, itu bakal gimana ke pertumbuhan ekonomi? Nah, jawabannya itu juga sama, yaitu bakal berpengaruh positif. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya jumlah penduduknya naik, itu kan bakal memacu kegiatan produksi. Kalau misalnya ada kegiatan produksi, terus konsumsi dari penduduk itu teh bakal menimbulkan permintaan agregat, sehingga ya pertumbuhan ekonominya naik gitu. Terus yang ketiga itu tadi Kai nanya kalau misalnya tingkat kenaikan harga barang berarti inflasi ya. Nah, inflasi mah ini variabelnya udah kita bahas gitu. Iya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Irgi. Bagaimana dari Kai? Apakah sudah cukup atau sudah cukup jelas jawaban dari Irgi? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kai dan juga kelompok 5 Irgi. Selanjutnya ini masih banyak ya teman-teman, masih ada pertanyaan yang... Tiara, mau masuk. Boleh, Gracia. Silakan. Ingin menjawab pertanyaan dari siapa? Mau jawab pertanyaan dari Husnul. Kelompok 1 pertanyaannya, kebijakan moneter seperti apa agar dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi? Dijelaskan dulu ya, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, ada 4 kebijakan moneter yang harus ditetapkan untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu
sebuah usaha atau treatment untuk memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Nah, yang kedua ada kebijakan tingkat suku bunga atau diskonto, yaitu kebijakan dengan cara meningkatkan nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan suku bunga yang tinggi di bank, masyarakat akan tertarik untuk menyimpan uang mereka di bank daripada melakukan konsumsi. Dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat dapat ditekan dan inflasi dapat diatasi. Yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib, yaitu berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun dan selanjutnya jumlah uang beredar pun akan menjadi lebih sedikit, seperti harga-harga pun berkurang. Nah, yang terakhir ada kebijakan kredit selektif, yaitu berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan memperhatikan 5C, yaitu karakter, capital, collateral, capacity, and condition of economy. Gimana Husnul? Apakah jelas? Bagaimana Husnul? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Gracia? Ya, sudah cukup jelas katanya. Terima kasih kepada Gracia, kelompok 5, dan juga Husnul. Baik, boleh dari teman-teman yang lainnya mungkin menambahkan. Ya, di sini ada Asep, ada Ayu, kemudian ada Asep juga, udah ya. Tiara, boleh sekalian yang Irma juga deh. Boleh, nggak dipersilakan. Pertanyaannya kan mengenai penggunaan kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Jadi, kebijakan fiskal itu kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Lagi dengan cara mengubah penerimaan dan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal itu ada 3 cara. Yang pertama, meningkatkan penerimaan pajak dengan menggunakan aturan seperti ini, tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak yang baru. Yang kedua, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah dengan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas. Dan yang terakhir itu mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, contohnya dalam bentuk pensiun. Bagaimana Irma, apakah jelas? Sudah cukup terjawab, Grace. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gracia dan juga Irma. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Sri Andini dan juga dari Inka. Yang belum terjawab ya teman-teman. Dari Sri Andini, apa yang menyebabkan inflasi? Apa yang menyebabkan inflasi berasal dari luar negeri dan bagaimana cara mengatasi inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut. Kemudian dari Inka, di sini setelah menyimpulkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh negatif tersebut secara teknis dalam suatu negara. Boleh dari kelompok 5 maupun di luar kelompok 5. Ingin pertanyaan dari Inka. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya, ini ada Asep, ada Destra, boleh untuk membantu kelompok 5 dalam menjawab pertanyaan dari Inka maupun dari Sri Andini. Atau dari kelompok 5 sendiri ada Gali, ada Gracia, ada Vero, ada Iri. Ada Kak Gita juga. Jadi teman-teman boleh dibantu ya kelompok 5-nya. Nah, di sini kita sistemnya diskusi. Jadi boleh dari luar kelompok yang menjawab ataupun dari kelompok 5 sendiri.
Boleh siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Sri Andini ataupun Inka? Boleh saya Tiara untuk menjawab pertanyaan dari Sri. Boleh, Gali silakan. Tadi dari Irma ya? Dari mana tadi tuh? Ada Inka dan juga Sri Andini, 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Oke, apa yang menyebabkan inflasi berasal dari luar negeri dan bagaimana cara mengatasi inflasi berasal dari luar negeri tersebut? Apakah yang itu? Iya, boleh itu dari Sri Andini. Tadi terkait penjelasan saya mengenai inflasi dari asalnya gitu, yang mana kan ada yang dari domestik maupun yang dari imported gitu ya. Nah, di sini mengapa sih terjadi gitu ya ketika kita melakukan kerjasama hubungan ekonomi dengan pihak luar dan menyebabkan inflasi berasal dari luar negeri gitu. Nah, yang pertama seperti ini teman-teman, kita tuh bisa merasakan gitu bahwasannya kita masih banyak bergantung terhadap produk-produk luar negeri gitu ya. Nah, contohnya lah ya teman-teman, dari bahan pokok saja seperti bahan baku tempe atau tahu, yang mana kan biasanya itu para pengrajin tahu tempe itu mengambil kedelainya tuh rata-rata gitu ya, atau kebanyakan berasal dari luar negeri karena mungkin kualitasnya dianggap lebih baik ataupun bagaimana gitu ya. Nah, ketika harga kedelai di luar negeri itu harganya melambung tinggi, otomatis para pengrajin tahu tempe ini ikut terkena imbasnya gitu ya, karena sudah ketergantungan dengan produk kedelai dari luar negeri. Nah, bisa kita lihat kembali juga gitu ya, banyak produk-produk yang menjadikan kita bergantung terhadap suatu produk tersebut gitu. Imbasnya apa? Ketika nantinya harga produk tersebut melambung tinggi di luar negeri dan harus diimpor ke Indonesia, ya pasti menyesuaikan gitu ya, ikut naik juga. Nah, apa sih solusinya gitu yang harus dilakukan gitu ketika terjadinya inflasi yang disebabkan oleh luar negeri ini gitu. Nah, mungkin lebih kepada penguatan ekonomian di Indonesia sendiri gitu, atau lebih ditingkatkan lagi gitu produk yang masih bisa dipenuhi di Indonesia dengan cara ditingkatkan kualitasnya ataupun faktor lainnya gitu, sehingga kita tidak terlalu bergantung terhadap produk-produk luar negeri gitu. Mengapa? Karena secara tidak langsung gitu adanya impor ini disebabkan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan impor harus dilakukan gitu. Nah, caranya ya tadi saya bilang gitu, lebih penguatan ekonomi dengan cara kemandirian dalam perekonomian seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Gali. Gimana pada Sri Andini, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Gali? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 5, Gali, dan juga kepada Sri Andini. Satu lagi nih teman-teman, ada pertanyaan dari Inka. Dia bertanya, setelah menyimpulkan bahwa inflasi memiliki hubungan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh negatif tersebut secara teknis dalam suatu negara? Boleh dari teman-teman kelompok 5 maupun dari teman-teman yang lainnya. Apakah ada yang ingin menjawab? Yuk teman-teman, kita ini sistemnya diskusi ya, jadi boleh selain dari kelompok 5 yang menjawab. Tina Destra, ada Asep, ada Eka Gita, ada Vero, kemudian ada Gracia juga. Mangga teman-teman gimana? Ada yang mau menjawab dari Inka? Pertanyaan dari Inka ini?
Irgi, Vero, Gali, Gracia. Boleh dari yang lainnya juga, dari partisipan. Ada Wanita, ada Salma Tiara, ada Asep, ada Destra, ada Kai. Boleh dibantu teman-teman kelompok 5 ini untuk menjawab pertanyaan dari Inka. Apakah boleh izin masuk kembali? Boleh, Galis, silakan. Ya, terkait tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Inka ya, yang mana Inka bertanya mengenai setelah kami menyimpulkan bahwasannya inflasi memiliki hubungan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh negatif tersebut secara teknis dalam suatu negara. Apakah yang itu ya, Ibu Tiara? Betul, Gali, yang itu. Oke, ya. Terkait inflasi berpengaruh terhadap apa sih gitu ya? Nah, mengapa bisa dikatakan berpengaruh negatif gitu? Karena kan di sini tadi bahwasannya tadi disampaikan oleh Irgi bahwasannya ada uji T dan uji F ya. Di situ kan bahwasannya tidak signifikan gitu hasilnya. Berarti kan di situ kalau tidak salah 0,4 kalau tidak salah itu. Nah, mengapa hasil tersebut bisa berpengaruh negatif? Karena inflasi ini tidak berdampak besar terhadap suatu pertumbuhan ekonomi di dalam negara gitu. Adapun gitu ya dampak dari inflasi itu berpengaruh terhadap adanya dampak terhadap pendapatan masyarakat gitu. Nah, pendapatan masyarakat ini kan bisa dibilang hal yang positif bagi mereka yang memiliki suatu kegiatan usaha atau ekonomi yang cukup tinggi dan mungkin merugikan bagi mereka yang memiliki pendapatan stagnan atau ya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, hal tersebut sangat sangat berdampak terhadap pendapatan. Selain itu, adapun dampak dari inflasi ini kan tentunya berdampak terhadap minat orang di dalam melakukan save money ataupun mengeluarkan uang. Nah, itu pun berdampak kepada bagaimana mekanisme masyarakat polanya untuk menabung ataukah menggelontorkan uang. Nah, itu menjadi salah satu penyebab dari adanya inflasi. Dan yang terakhir itu inflasi ini sangat berdampak terhadap kebutuhan harga pokok. Mengapa? Karena ya tadi saya bilang gitu ya, yang mana permintaan yang tinggi akan tetapi sumber dayanya gitu ya terbatas gitu, sehingga menyebabkan suatu kelangkaan yang mana harga pokok pun akan ikut naik gitu. Dan tidak bisa dipungkiri gitu ya bahwasannya inflasi ini bukan tidak berpengaruh, akan tetapi berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih besar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Jadi inflasi ini berkaitan erat gitu. Ketika tadi adanya pendapatan, terus adanya save money dan kebutuhan pokok, itu kan bisa dilihat gitu ya bahwasannya keadaan perekonomian di suatu negara itu sedang bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Gali. Kelompok 5 bagaimana? Dari Inka, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih ya, Gali. Ya, terima kasih kelompok 5 dan juga Inka ya. Alhamdulillah teman-teman ini sudah terjawab semuanya, baik dari pertanyaan kelompok 1 sampai dengan pertanyaan kelompok 7. Alhamdulillah karena sesi tanya jawab dan diskusi ini sudah selesai gitu ya. Maka selesai pula sesi presentasi pada siang hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi atau pemaparan dari kelompok 5 ini, inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Dengan adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ada, ini akan menekan laju inflasi di suatu negara. Inflasi terjadi tidak hanya mengakibatkan kerugian saja, tetapi ada juga keuntungan, terutama atau terkhususnya bagi perusahaan. Dan yang perlu diingat bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas ataupun masyarakat di suatu negara. Baik, kalau begitu saya Tiara Maharani dari kelompok 6 pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekurangan dalam memandu jalannya presentasi dari kelompok 5 ini. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiara sebagai moderator pada presentasi diskusi kita kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan ulasan dari makalah dan diskus kali ini tadi tentang inflasi. Ya, saya akan beri masukan dulu kepada tim yang sudah melakukan presentasi bahwa hasil dari model saudara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu tadi kan tidak signifikan, ya, tidak signifikan. Bisa saja karena data yang digunakan itu kan dari tahun 20 tahun dari tahun 2000 sampai 2019, di mana pada tahun tersebut inflasi itu ada yang outlier istilahnya, ya, datanya misalkan tidak di bawah 2 digit tapi ada yang di atas 10% itu masing-masing. Terus kemudian data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase juga, di mana pada tahun 2000 sampai 2019 itu relatif pertumbuhan ekonominya pada kondisi yang normal, kecuali ya pada kondisi yang normal, jadi berkisar di antara 5% saja. Sedangkan inflasinya itu ada yang outlier begitu. Jadi ketika diregres hasilnya bisa saja tidak signifikan karena adanya data-data. Kalau ada di situ ada data yang outlier, yang ekstrim, itu kan bisa mempengaruhi bagaimana perilaku data. Jadi kenapa signifikan tidak signifikan itu ketika saudara menguji, menghipotesiskan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu dengan hipotesis negatif, kalau hasilnya itu positif, itu juga pasti tidak akan signifikan. Itu satu. Yang kedua, ketika di situ kita lihat perilaku data. Misalkan, kalau hipotesisnya adalah negatif, hubungannya, arahnya negatif, berarti kan bisa jadi kan seharusnya perilaku datanya ketika inflasi itu mengalami penurunan, maka harusnya pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, seperti itu. Atau sebaliknya, ketika inflasi mengalami kenaikan, seharusnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Tapi yang ketika inflasi kan, tapi %5. Nah, ini dari beberapa ada tahun berapa lagi di atas 10%, tapi kondisi pertumbuhan ekonominya stabil. Nah, itu di situ perubahan perilaku data itu kan akan mengakibatkan hasilnya tidak signifikan. Karena apa? Ternyata yang dihipotesiskan dengan asumsi negatif arah hubungan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi pada data yang periode yang saudara pergunakan. Itu seperti itu. Yang satu itu dari perilaku data. Yang kedua bisa jadi bahwa variabel inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu bukanlah variabel yang langsung mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya
ada variabel kontrol atau variabel endogenete yang bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalkan salah satunya inflasi mempengaruhi investasi dulu, ya. Jadi inflasi itu mempengaruhi investasi. Baru investasi mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ketika di sini ada variabel antara. Jadi ada variabel antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka nanti hasilnya akan berbeda karena memang di sini inflasi itu bukanlah secara teoritis juga, ketika kita mengambil variabel untuk di regress, itu kan harus ada dasar teorinya. Di samping saudara mungkin ada ada empiris, secara empiris ada penelitian sebelumnya yang sama inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya kalau inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, misalkan yang kuat itu dari teori kuantitas, ya. Dari teori kuantitas itu bahwa MV sama dengan PY, bahwa bagaimana pasar uang, perputaran uang itu akan mempengaruhi perputaran barang. Karena inflasi itu adalah kenaikan variabel yang mempengaruhi naik turunnya uang, jumlah uang beredar. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu bisa merupakan proksi dari pendapatan nasional, kan gitu ya, kenaikan dari pendapatan nasional. Sedangkan pendapatan nasional itu per definisi merupakan jumlah, ya, jumlah dari output. Output itu berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama 1 tahun, seperti itu. Jadi mungkin ada kaitannya. Tapi di sini kalau kita memperhatikan mungkin teori yang lainnya, misalkan teori portofolio, misalkan ya, teori portofolio itu menjelaskan bahwa inflasi itu mungkin berpengaruh terhadap investasi. Investasi dipengaruhi oleh inflasi. Baru investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi nanti mungkin dari ketika di sini hasil dari penelitian saudara itu 1 tidak signifikan dan 2 kemampuan model, ya, kemampuan variabel dalam menjelaskan model itu hanya sebesar 0,4% gitu ya, 0,4. Jadi bukan 4%, tapi 0,4, kurang dari 1% gitu ya. Kemampuan dari variabel inflasi dalam menjelaskan model pertumbuhan ekonomi. Itu kedua itu, jadi artinya bahwa sebenarnya kalau di sini pertumbuhan ekonomi hanya kecil sekali kalau hanya dijelaskan terhadap dari inflasi. Terus yang ketiga, ulasan saya mengenai model yang saudara jelaskan tadi, sebenarnya begini, mungkin waktu itu apakah saya mengiyakan bahwa kelompok ini adalah kelompok inflasi, tetapi variabel yang diteliti itu inflasi terhadap pertumbuhan. Apakah saya mengiyakan begitu? Seharusnya ya, kalau menurut saya, kalau saudara topiknya adalah inflasi, semestinya inflasi itu menjadi variabel Y-nya. Karena kalau di dalam metode penelitian, ketika kita, apakah yang saudara kaji, yang saya kaji adalah inflasi. Berarti di situ inflasi adalah menjadi Y-nya. Itu seperti itu. Jadi di sini semestinya yang ada tambahan yang harus diteliti dalam topik ini, inflasi itu bukan merupakan variabel X-nya. Karena kita mau melihat nih, inflasi itu sebenarnya ada naik turunnya inflasi, itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Nah, harusnya kajiannya bukan hanya kajian pertumbuhan ekonomi. Kajiannya adalah inflasi itu dipengaruhi oleh variabel apa saja. Baru setelah itu dampaknya inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi inflasi tidak berdiri secara sendiri. Jadi ada variabelnya dulu. Mungkin inflasi sebagai variabel antara, misalkan bisa jadi gitu ya. Nah, inflasi ini sebelumnya dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3. Jadi inflasi di sini sebagai mediasi.
ya sebagai mediasi gitu. Jadi bagaimana pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi terhadap inflasi, baru kemudian inflasi itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin dari saya, saudara nanti seharusnya tadi kan ada pertanyaan dari kelompok berapa ya? Jadi apa saja yang menjadi yang mempengaruhi inflasi itu? Nah, itu kan lebih relevan dalam topik ekonomi moneter. Karena sesuai dengan teori-teori yang saudara tampilkan tadi mengenai teori kuantitas, teorinya Keynes, dan teori strukturalis, di dalamnya itu kan membahas inflasi itu dipengaruhi oleh apa saja. Jadi bukan kalau terhadap pertumbuhan itu baru efeknya ya, efeknya apakah iya. Jadi kalau goalnya pertumbuhan itu adalah makroekonomi. Tapi ketika di sini goalnya adalah variabel dalam kebijakan moneter, itu kita akan mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi. Oke. Selanjutnya, jadi tadi itu sebenarnya kan ada 3 yang masukan saya. Yang pertama, mengapa tidak signifikan? Yang pertama dari data, perilaku data. Yang kedua itu karena karena seharusnya variabel yang mempengaruhinya, ya, yang mempengaruhi bahwa model tersebut nilai dari R-square-nya sangat kecil, itu menandakan bahwa kemampuan variabel X dalam mempengaruhi model Y itu sangatlah kecil sekali. Yang ketiga bahwa sebenarnya pokok kajiannya di sini inflasi itu seharusnya dia menjadi Y. Jadi harusnya ada tambahan revisi nanti ya, revisi dari makalah saudara, itu saudara mencari rujukan jurnal penelitian ya, jurnal penelitiannya itu di mana inflasi itu menjadi variabel Y-nya. Jadi saudara cari lagi jurnal di mana inflasi menjadi variabel Y-nya. Jadi inflasi itu determinan of inflation. Saudara mencarinya itu determinan of inflation. Jadi variabel-variabel apa yang mempengaruhi inflasi itu akan lebih memperkuat dalam kajian kita tentang inflasi hari ini. Oke. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada saudara semuanya yang sudah terlibat dan sudah berkontribusi di dalam diskusi ini. Kurang lebihnya memang harus saudara kita perbaiki apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah saudara buat itu kurang lebihnya memang harus ada improving gitu ya. Improving itu untuk apa? Untuk membuat mutu dari makalah saudara itu menjadi lebih baik lagi. Oke ya, tidak apa-apa karena nanti sebentar jadi saudara harus menambahkan variabel yang mempengaruhi inflasi di situ. Nah, nanti efeknya saudara kan sudah inflasi baru terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi saudara alangkah lebih baiknya mencari dulu variabel X yang mempengaruhi inflasi gitu ya, tolong ditambahkan. Oke, selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada semua tim dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 semuanya yang sudah berkontribusi terhadap diskusi kita kali ini. Untuk minggu depan berarti tim apa? Kelompok apa? Kelompok 6 apa topiknya? Kelompok 6, Ibu. Topiknya apa kelompok 6? Halo. Moneter, Bu. Krisis moneter, Ibu. Oke, krisis moneter. Oke, itu adalah salah satu topik yang menarik sekali kita bahas. Nah, tapi ya saya berpesan dulu kepada tim kelompok 6. Jadi jangan mendadak seperti hari ini. Bisa minggu ini saudara bisa kirimkan makalah itu kepada seluruh audiens. Jadi agar masing-masing individu itu bisa lebih paham dan akan bisa membahas diskusi itu menjadi hidup lagi. Oke ya. Jadi saya sampaikan, saya tutup dulu di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan apa yang kedepannya kita akan mendapatkan perbaikan dari
bidang kajian yang kita pelajari hari ini lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini dulu semuanya melihat dulu on camera. Saya akan foto dulu. Akan saya screen through dulu. Oh. Mana itu? Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.